yang terkadang punika dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang baik bahkan harus dilakukan, tapi ketika kita tinjau berdasarkan dengan iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata boten pas. Terus punika. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, kebaikan punika nanti akan kita sampaikan betapa banyak sekali nggih. Itu harus ada landasan dari syariat nggih. Dan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap kebaikan tapi ternyata boten, akan menjadi habaan manthura, sesuatu ingkang tidak berguna besok di akhirat. Penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Artosipun perkawis ingkang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala punika sebuah kebaikan. Punika perlu ingkang naminipun penjelasan, Pak, atau rumus bakunya. Kenapa? Karena terkadang sesuatu ingkang dianggap oleh manusia, bukan satu dua, Pak. Punika umumipun manusia itu suatu kebaikan, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala punika kebaikan. Dan bisa jadi sesuatu punika dipun anggap oleh satu, dua atau banyak manusia sebagai perkawis ingkang tidak baik tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala punika adalah sesuatu yang baik. Artosipun baik atau tidaknya amaliyah kula panjenengan punika harus kita kaitkan dengan iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pandangan kula panjenengan atau pandangan masyarakat umum. Karena Allah Subhanahu wa taala punika menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kula panjenengan punika membenci sesuatu tetapi itu baik bagi kita Dan bisa jadi kula panjenengan punika menganggap sesuatu punika baik, mencintai sesuatu tapi ternyata perkawis punika buruk bagi kita. Dan contohnya punika kata sangat baik dalam urusan pribadi atau dalam urusan umum sesuatu yang dianggap baik tapi ternyata dari sisi syariat punika kurang baik atau bahkan tidak baik Seperti terkait kalian sedekahun yatba'uha adza, sedekah yang dikaitkan dengan adza. Adza punika maksudipun adalah gangguan, atau sedekah yang kula panjenengan punika mengharapkan dari sedekah punika kebaikan dari manusia. Yang mana perkawis punika mengurangi keikhlasan. Umum di masyarakat kula panjenengan punika kan nek pamane pesta napa ewuh kan ater-ater nggih Bu-ibu nggih. Omonge ngeneki tapi nggih ngarep-arep di. Nanti nek mboten disumbang dititeni niku mestian. Wah iki ora nyumbang nggih. Makane sing nyumbang nggih wedi. Ditulis niki saking sinten nggih. Lah ini menurut sebagian orang bahkan masyarakat umum punika perkawis ingkang baik Tapi kalau kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sedekah punika adalah yang rojaknya, harapannya punika hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Saya terus tidak mengaramkan urusan menyumbang boten tapi ini perkara yang sedang kita contohkan, yang terkadang punika dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang baik bahkan harus dilakukan, tapi ketika kita tinjau berdasarkan dengan iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata boten pas. Terus punika. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, kebaikan punika nanti akan kita sampaikan betapa banyak sekali itu harus ada landasan dari syariat Dan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap kebaikan tapi ternyata boten, akan menjadi habaan manthura, sesuatu ingkang tidak berguna besok di akhirat. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan materi punika Imam An-Nawawi menyampaikan beberapa dalil wonten ing Al-Qur'an terkait dengan penjelasan betapa banyaknya jalan kebaikan. Nomor setunggal punika firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian kerjakan min khairin, dari bagian kebaikan, min punika menunjukkan kepada harfu ba'd, sebagian kemawon, baik yang kecil ataupun yang besar. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punika alimun,
mengetahui. Mengetahui punika maksudipun bukan sekedar Allah melihat mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala punika sudah mempersiapkan jamaah rahimakumullah sekian balasan yang akan kita dapatkan dari kebaikan ingkang kula panjenengan punika kerjakan, sekecil apapun. Salajengipun firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa yang kalian kerjakan dari kebaikan Allah punika mengetahuinya. Maka tanuki famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah ayat 7. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah khairan, amal kebaikan sebesar dzarrah amal kebaikan yarahu, maka dia akan melihat. Wa man amila sholihan falinafsih. Al-Jasiyah ayat 15. Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados ayat-ayat punika menunjukkan bilih babul khair katsir. Ya punika pintu-pintu kebaikan punika kathah sangat, begitu sangat banyak sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala punika memotivasi kula panjenengan sedaya terkait dengan amal kebaikan punika tidak dibalas serupa, Pak. Menawi urusan dunia kula sedaya punika kan balasannya serupa, Pak. Kalaupun ada yang tidak serupa biasanya ngapusi. Nggih. Enten tiyang punika kan menawi dipun gaji dalam satu perusahaan atau satu tempat lembaga dia bekerja punika kan sesuai dengan tanggung jawabnya. Gitu. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar resiko pekerjaanipun nggih, semakin besar bayare. Gitu. Dan itu sudah sejak awal enten naminipun napa nggih, semacam kesepakatan MOU. Nek kowe nyambut gawe seperti ini, entah disampaikan bebannya atau disampaikan jangka waktunya. Dari jam 8 sampai jam 4 nggih, pekerjaannya ini sudah dirinci nggih. Lalu gajinya sekian nggih. Itu kan biasanya gaji punika disesuaikan dengan apa? Tingkat kesulitan atau tingkat beratnya pekerjaan ingkang kula panjenengan punika tindakaken. Lah punika urusan dunia. Gitu. Lah untuk urusan dunia yang kita mendapatkan punika serupa jamaah rahimakumullah nggih. Kula panjenengan sedaya punika semangat. Nggih. Semangat kan? Bahkan enten tiyang punika nyambut damel nggih, dia bekerja terkadang apa yang dia dapat punika tidak sesuai dengan pengorbanan dia, tetap dilakoni. Tetap dilakoni ya karena apa ya? Karena kalau tidak bekerja dia tidak makan. Jamaah rahimakumullah, lah urusan akhirat punika apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan punika berkali-kali lipat. Mboten enten ingkang mutasawiyan. Sama antara pengorbanan yang kita kerjakan dengan pahala yang Allah berikan kepada kita, mboten enten. Paling rendah punika 10 kali lipat. Man amila sholihan. Dalam satu hadis kan dipun sebatakan nggih, man hama bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha falau asra hasanah. Barang siapa yang dia berniat kebaikan belum mengerjakan dapat satu kebaikan sempurna. Barang siapa yang dia berniat kebaikan lalu dia kerjakan 10 kali lipat pahalanipun. Nggih. Kalau dia mengerjakan lagi nggih, ada beberapa amal ibadah punika di atasnya nggih punika napa 700 kali lipat. Wonten ing surat Al-Baqarah kan disebutaken, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Punika 700 kali lipat. Nggih, jenengan infak 1000 nggih dadosipun 700.000. Nggih. Jadinya napa? 700.000 karena dikalikan 700. Menawi lebih dari itu ya tinggal dikalikan. Atau pahalanya adalah jannatu arduhas samawati wal ard. Atau Allah Subhanahu wa taala punika dari kebaikan yang kita kerjakan bisa jadi diberikan surga yang luasnya punika seluas langit dan bumi. Pernah kita sampaikan nggih. Kenapa Rasulullah punika menyampaikan bilih surga yang dijanjikan kepada orang beriman punika ketika ditukar dengan amal soleh sebanyak apapun yang kita kerjakan di dunia ini enggak nopo boten cukup sejatosipun artosipun amal yang kita kerjakan itu tidak layak untuk diganti dengan surga karena terlalu indah, terlalu mahal surga kula sedaya punika. Nah surga yang dijanjikan Allah punika seluas langit dan bumi. Niku nek dihitung per metere dengan rupiah yang pernah kita infakkan kan tidak akan pernah kebeli.
atau dengan sholat yang kita kerjakan nih, seandainya itu dihargai, itu tidak akan bisa. Atau sipun jamaah rahimakumullah nggih, kebaikan punika nggih dipun balas kalian Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Makanya kebangetan menawi kula sedaya punika tidak mampu mengerjakannya. Orang yang lemah keyakinan, lemah imannya, yang dia punika berat untuk mengerjakan kebaikan. Ya kan? Karena dia hanya membandingkan sesuatu yang kelihatan kemauan nih. Lah ujiannya punika adalah keimanan kula sedaya. Kita mempercaya atau tidak nih. Semakin kula sedaya punika yakin mempercayai, nggih akan semangat untuk beramal. Nggih. Dados punika. Dipun jelasaken nggih terkait dengan perkawis punika. Al khairu lahu turukun katsira. Pilih kebaikan punika dia mempunyai jalan yang begitu sangat banyak. Wa hadza min fadlillah, dan ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita nggih. Min ajli an tatanawwa alahumul fadail, dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala punika memberikan kepada kita nggih punika napa kesempatan untuk beramal kebaikan punika lebih banyak. Wal ujur, maka tanuki pahala-pahala punika disediakan kathah sanget. Wathawab al katsir, maka tanuki pahala ingkang kathah sanget. Dados nuwun sewu kebangetan nggih menawi enten tiyang beriman punika mboten mlebet swarga, Pak, karena kurang amal. Kenapa? Karena ternyata amal kebaikan punika lebih banyak daripada amal keburukan. Nih, kalau Imam Az-Zahabi punika menuliskan dalam kitabnya Al-Kabair, enten dosa-dosa besar punika sampai 70-an dosa besar. Nggih. Itu kalau kita membahas terkait dengan amal-amal ingkang besar, nggih. Punika lebih dari 70. Nggih, lebih dari 70, begitu sangat banyak sekali. Atau terkait dengan makanan halal dan haram. Napa ingkang dipun halalaken kalian Allah, dan perkawis ingkang halal punika kalau memang cara mencarinya dengan benar dan cara menggunakannya maka tenugi dengan benar kan akan berbuah pahala. Itu kalau dibandingkan dengan perkawis ingkang haram nggih. Punika kan banyak yang halal. Ya kan? Dan pekerjaan seorang muslim punika untuk mencari min kasbil aisi min tariqil halal nggih. Mencari kebutuhan hidupnya, mencari makan dari jalan kebaikan nih, untuk mencari perkawis ingkang halal, itu termasuk bagian dari beribadah, gitu, termasuk bagian dari beribadah. Nah itu kalau dibandingkan dengan yang haram punika banyak yang halal. Punika kemurahan saking Allah Subhanahu wa taala. Wa usulu hadhihi turuq thalathah. Menawi perkawis-perkawis terkait dengan banyaknya amal kebaikan punika dipun ringkes nggih, maka terbagi menjadi 3. Ima juhdun badani, wa ima badlu mali, wa ima muraqab min hadza wa hadza. Nggih. Itu ada 3. Yang pertama ini punika terkait dengan amal kebaikan nggih, yang dikerjakan oleh jasad kula sedaya. Artosipun pekerjaan jasadiah. Kados salat nggih, kados puasa nggih, kados ya seluruh pekerjaan yang itu terkait dengan jasad kula sedaya. Wa imma badlu mali, atau terkait dengan ibadah maliyah nggih. Kita menggunakan harta kula sedaya untuk kebaikan. Wa imma muraqab min hadza wa hadza, ataupun kebaikan yang dia itu nggih, gabungan daripada jasadiah dan maliyah. Jasadiah dan maliyah. Jamaah Rasulullah tosipun kehidupan kula sedaya punika kan seputar itu. Bagaimana kita ini melakukan sesuatu nggih, itu dengan jasad kita atau dengan maliyah atau dengan kedua-duanya. Lah punika menawi kula sedaya punika klasifikasikan punika kathah sangat nggih. Begitu sangat banyak sekali. Amal juhdul badani, adapun terkait dengan ibadah jasadiah, fa huwa a'malul badan mithalu salat, atau salat, wasiyam puasa, wal jihad fisabilillah, wa ma asbah dzalik, atau yang serupa dengan dia. Nah, perkawis punika menawi kula sedaya punika tindakaken nggih, pahalanya bukan pahala yang remeh, Pak, tapi pahalanya yang besar. Nggih. Qobliyah subuh kemawon apa kata Rasulullah? Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ingkang jenengan tindakaken nggih sebelum mengerjakan salat wajib subuh punika pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggih. Napa melih salat wajibipun? Yang mana ketika kita menjaga salat wajib punika Allah Subhanahu wa taala apa kata Rasulullah? Man hafadha alaihinna. Nih, barang siapa yang dia itu mampu menjaga
urusan salat wajib punika nggih yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu nurun wa najatun wa burhanun yaumal qiyamah. Maka orang tadi akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan burhan nggih, kejelasan nggih, wa najah, dan akan mendapatkan keselamatan besok pada hari kiamat. Nggih. Makanya bijing wonten ing hari kiamat punika perkawis pertama kali ingkang dipun hisab punika salatipun. Idza sholahat amalu kullu, menawi salate punika sae, maka seluruh amalnya itu akan baik. Nggih. Dados punika nggih. Maka orang yang beriman punika salah satu ciri nggih, salah satu cirinya punika adalah fi sholati, dalam salatnya. Ngantos nate Rasulullah punika dipun napa dimintai oleh sahabat punika untuk mendoakan supados sahabat punika bertetangga dengan Rasulullah punika di surga. Apa kata Rasulullah? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Saya doakan, tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah engkau itu apa? Bantu doaku dengan cara apa? Kamu itu memperbanyak sujud. Nggih, memperbanyak sujud. Tiyang punika menawi nuwun sewu nggih, sujudipun kepada Allah Subhanahu wa taala punika kathah nggih. Maka dia itu akan menjadi orang yang baik, bukan sekedar baik hubungannya dengan Allah, tapi juga baik hubungannya dengan makhluk. Nggih. Karena di samping sholat punika punya nilai spiritual, dalam artian nggih punika menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala punika selalu tersambung. Gitu. Dan menyambung hubungan dengan Allah punika kan termasuk daripada pondasi kebaikan. Tiang punika menawi nggadahi muraqabah, Pak. Muraqabah punika napa? Merasa diawasi oleh Allah. Pantang dia berbuat maksiat. Gitu. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Dan yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala punika zahiran wa batinan, baik yang ternampak ataupun yang tidak nampak. Gitu. Maka tidak ada orang punika ketika beriman nggih. Ciri beriman kan salate beres nggih, kok korupsi mboten enten. Mengurangi timbangan nggih, ngomongke dagangan iki ora oleh Mas 10.000 lek tuku padahal ya kur 9.000 lek tuku nggih. Ben oleh badi sekedhik nggih. Enggak akan pernah seperti itu. Nggih. Artosipun apa? Dari sisi spiritual punika nggih, salat punika bisa menjadikan hubungan kita dengan Allah punika terjaga. Nggih. Adapun dari sisi hikmahnya kathah sangat. Nggih. Salat punika mengajarkan kepada kita terkait dengan injih punika kemakmuran, Pak. Nggih. Anasir atau unsur-unsur ingkang dadosaken kula panjenengan menika bisa makmur, sukses urusan dunia itu ada dalam pelajaran salat. Nggih. Salat punika perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala punika napa nggih? Kata sangat kan, bukan sekedar terkait dengan takbir, rukuk, sujud nggih. Tapi juga ada ajaran di luar itu. Nggih, at-tuhuru satrul iman nggih. Kesucian punika merupakan separuh dari iman. Maka dimasukkan nggih, salat punika akan sah ketika dibangun dengan yang namanya thaharah. Kesucian. Dan unsur untuk yang bisa menjadikan kula panjenengan punika suci nggih, salah satunya dan paling utama punika air, Pak. Gitu. Punika napa? Air. Dan air ini kalau kita jabarkan secara lebih mendalam, punika sumber kehidupan, sumber kemakmuran. Gitu. Tiang punika saged bertahan untuk tidak makan itu 7, 8 sampai 10 hari. Mboten makan napa-napa. Tapi kalau dia tidak minum nggih, kalau dia tidak minum maka 3 hari pun selesai. Artosipun air punika merupakan sumber kehidupan. Ngantos Allah Subhanahu wa taala nyebataken nggih, wa ja'alna kulla syai'in hayyun punika dari air, dan Allah menjadikan segala sesuatu itu akan menjadi tumbuh itu kan air. Ya kan? Walaupun saat ini kering, Pak, mboten enten napa-napa ten masjid ini, tapi pondasinya kan air kan. Menawi mboten enten air kan, mboten enten cor ngadeg niki kan. Nggih napa nggih? Tidak ada tukang yang mampu bangun ngoten niki, coba jenengan sambat tukang ora diwedangi. Ya ora gelem. Golek wedang dhewe tetep wedangan kan, berarti artinya napa? Butuh air. Nggih to. Dan perang-perang besar antar negara punika salah satu penyebabnya punika adalah napa? Rebutan banyu, Pak. Rebutan apa? Banyu, rebutan air. Artosipun apa? Air punika sumber kemakmuran. Lah kula panjenengan di dalam salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala punika dalam sehari ini berarti golek banyu ping pinten?
Ping pinten, Pak? 5 kali kan? Nggih. Lah oke lah kalau di Indonesia punika tempat yang melimpah ruah air punika tidak terlalu banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Tapi kalau di beberapa tempat nggih ingkang sulit air punika kan perlu napa ingkang namine pengorbanan nggih. Ten Afrika, ten negeri Arab yang padang pasir punika. Artosipun air punika sumber naminipun napa kemakmuran. Nggih, artosipun napa salat punika mengajarkan kepada kita nggih agar kita itu punya unsur-unsur kemakmuran. Nggih. Kenapa nggih? Kenapa? Karena orang beriman yang dia itu qawiyun jasad dan wa malan dari sisi jasad dan hartanya nggih, maka dia itu akan bisa lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Karena kula panjenengan menika kan kepentok duit nggih. Akhirnya kan ngibadah kaji nggih mboten saged. Gitu. Atau umroh juga kesulitan nggih. Infak juga dipilih sik paling 100.000 kan rumangsane akeh. Nggih. Coba nek infake tiyang ingkang napa tabungane ten bank punika ber-MM nggih. Itu kan infak 10 juta 20 juta itu kan enteng nggih. Saya pernah ketemu orang punika dan 2 kali Pak saya ketemu. 2 kali Ramadan, tahun kemarin sama 2 tahun sebelumnya. Di Ternate nggih, kita kan roadshow kemanusiaan kan pernah sini roadshow kemanusiaan nggih. Dengan Syekh punika nggih. Itu dia itu ketika infak nggih, pertama kali saya ketemu nggih, punika 100 juta Pak. Enteng le ngomong 100 juta Pak. Nggih, atus jenengan nek pasrah anake kon tukoke gorengan, tukokno gorengan 10.000 nggih. Lebih enteng dari itu. Nggih. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena duitnya punika kathah. Nggih, ibaratnya dijukuk 100 juta punika isih berapa puluh M kita enggak tahu kan. Artosipun apa? Ketika kula panjenengan punika banyak terkait dengan urusan maliyah, urusan harta. Nggih. Itu apa? Ibadah ini banyak bisa kita mengerjakannya. Gitu. Banyak kita punika bisa mengerjakannya. Lah, di dalam sholat punika mengajarkan kita untuk itu. Nih, mengajarkan kita untuk menjadi hamba ingkang kuat dari sisi jasad dan dari sisi maliyah, dari sisi harta. Gitu. Jadi kita kan bukan orang-orang Jabariyah, Pak. Orang-orang Jabariyah punika tiang-tiang ingkang pasrah. Dalam artian ya wis lah, rasa nyambut gawe atau rasa tenanan nek rezekine semono ya ora bakal tambah nggih, enggak pernah ada kreativitas inovasi untuk bagaimana menjadikan pemasukan kula menjadi bertambah nggih. Dalam syariat tidak seperti itu. Gitu. Kan ada kisah bagaimana seseorang punika menemukan nggih, dia ketemu dengan burung ingkang napa patah sayapnya, Pak. Nggih, mboten saged golek pangan. Tapi dia melihat ternyata burung punika mboten mati kelaparan. Karena datang kepada dia itu burung-burung ingkang sehat nggawake panganan. Nggih. Akhirnya dia melihat pelajaran punika lah, berarti rezeki punika sampun dipun tulisaken Gusti Allah. Ya kan? Buktinya burung yang tidak bisa apa-apa dia tetap bisa makan. Karena Allah mendatangkan burung lain yang memberikan dia makan. Akhirnya dia mengambil contoh itu. Rezeki saya juga seperti itu. Ibaratnya aku nyambut gawe, sholat terus, ora tau ngopo-ngopo kan, tetap napa? Nek pun ditulis rezekine kalian Allah tetap akan diberikan. Lalu dia laporkan kejadian itu kepada orang yang lebih alim dari dia, gurunya lah. Gurunya pun kok marah-marah Pak. Ibaratnya mboten seneng dengan sikap dia. Kenapa kamu tidak mencontoh burung yang sehat, sehingga gawake panganan burung ingkang sakit tadi? Kenapa mengambil contoh itu yang rendah? Ya kan? Karena dalam Islam punika yadul a'la khairu min yadus sufla. Tangan yang di atas punika lebih baik dari tangan yang di bawah. Menawi kula panjenengan punika boleh untuk mencontoh dan berikhtiarlah jadi orang yang cukup dalam urusan harta sehingga bisa kita gunakan nih sisa-sisa kelebihan harta punika untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ajaran punika ada dalam ajaran salat, Pak. Gitu. Ada dalam ajaran salat. Nggih. Terus punika nggih. Apalagi salat punika ada salah satu ajaran inggih punika bersujud. Nggih. Itu bukan sekedar bagaimana melambangkan kula mensuda punika untuk tunduk istislam patuh kepada Allah. Tetapi prosesi sujud punika kan mencium tanah. Nggih. Umat Islam punika seharusnya menjadi orang yang paling banyak nggih. Dia itu menguasai tanahipun Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya dengan penguasaan orang Islam kebaikan, kemaslahatan itu akan hadir. Kan harusnya seperti itu. Kita lihat saat ini beberapa kaum muslimin diintimidasi, terus dibantai, macam-macam lah, dikeluarkan dari dibom macam-macam. Itu ya karena mayoritas di sana bukan umat Islam. Jenengan coba buktikan kalau di satu tempat di situ umat Islam punika mayoritas mboten enten perkawis ingkang kados punika. Perkara-perkara yang muatannya seperti itu. Terus punika ajaran dalam ibadah jasadiyah atau puasa atau macam-macam lah. Punika yang pertama. Yang kedua punika badlul mali. Ibadah punika terkait dengan urusan harta, mithlu zakawat, kados zakat, wasodakot, sedekah, wan nafakot, memberikan nafkah, wa ma asbah dzalik, atau yang serupa dengan itu. Wa amal muraqab, adapun yang terkait dengan badan dan jasad inggih punika kados jihad fisabilillah ataupun haji ataupun macam-macam lah. Intinipun inggih punika ibadah yang melibatkan inggih punika jasad makaten mugi harta kula panjenengan sedaya. Adapun wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punika dipun jelasaken Pak contoh-contoh terkait dengan amal ibadah. Ini ada hadis dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti kalian Abi Dzar Jundub bin Junadah punika, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal?" Rasulullah menjawab, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Jadi punika beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Qultu tsumma ayu riqabi afdal. Lalu apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, fasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Ini kok terkait dengan membebaskan budak sebenarnya. Contoh zaman dulu bagaimana membebaskan budak punika termasuk injih punika napa? Kebaikan. Qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasnau li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal qala takufu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Terus punika ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sahabatipun punika ingkang tanglet kepada Rasulullah. Dan ibadah punika multidimensi, Pak. Artosipun tidak terbatas bagi orang kaya saja. Tidak terbatas untuk orang pintar saja. Tidak terbatas untuk orang-orang ingkang nuwun sewu punya kedudukan saja, tidak. Tapi semua punika ibadah di dalam Islam punika bisa diakses oleh siapapun. Pernah kan datang kepada Rasulullah punika tiang-tiang ingkang dari sisi maliyah, dari sisi harta punika mboten kathah. Orang-orang miskin lah, laporan sama Rasulullah. Iri terkait dengan bagaimana sahabat-sahabat ingkang rezeki ini pun dipun luasaken kalian Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata ibadah lebih banyak. Jadi irinya para sahabat punika perkawis ingkang kados punika, Pak. Beda dengan kula panjenengan kan. Umat akhir zaman punika meri urusan donya, Pak nggih. Meri perkawis ingkang tidak patut untuk kita iri dengannya sejatosipun. Gitu, tanggane omahe dicat anyar nggih, dibangun anyar, pengen nggih. Tanggane kulkase 2 pintu, pengen nggih. Tanggane ngedokke NMAX terus pengen gitu, pengen yang perkara yang tidak bagus sebenarnya nih. Kalau iri dalam urusan ibadah itu masyru'. Nih, makanya al-itharu fil ibadah kan tidak boleh. Isar punika mendahulukan orang lain nih. Artinya yaudahlah dia beramal seperti itu, saya tak yang lebih rendah. Punika mboten angsal. Kalau dalam urusan ibadah punika adalah harus tasabuk, Pak. Wasabiqu ila maghfirah, bersegera untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sentiang punika dari kalangan sahabat yang mereka miskin datang kepada Rasulullah protes dengan orang-orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba al-duthur bil ujur. Enak sekali orang-orang kaya punika. Mereka itu tidurnya nyenyak nih. Ahlud dusur punika maksudipun tiang ingkang gadai selimut tebal ketika tidur malam. Nggih, dusur punika artosipun selimut. Makanya kan enten surat
mudaththir niku lho. Al-mudaththir punika maksudipun orang yang berselimut. Nggih. Karena di sana, karena hadis punika konteksnya kan masyarakat ten pundi? Ten Arab nih. Itu menawi siang hari punika napa? Panas sangat, menawi malam hari punika dingin sekali. Apa melih di akhir-akhir bulan ngeten iki, Pak. Ini musim dingin. Itu sampai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kalau sekarang nggih. Antara Desember Januari niku musim dingin nggih. Punika napa nggih? Punika ngantos tempat wudunya, midoknya punika didamel panas, Pak, anget. Jadi orang itu enggak kedinginan. Orang itu enggak kedinginan. Ingkang mboten digawe anget cuman zam-zam. Jadi zam-zamnya tetap anyep nggih. Tapi kalau untuk wudunya itu dibuat anget yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nggih. Karena memang dinginnya punika beda dengan tempat kita, lebih dingin di sana. Nek panas nggih. Nah itu kalau malam hari tambah dingin. Nah, mereka karena orang yang punya selimut zaman dulu itu orang yang menunjukkan punika napa? Punya kelebihan harta. Enak sekali ya Rasulullah orang yang seperti itu. Tidurnya nyenyak nih, tapi pahalanya banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat nih, sebagaimana kita salat. Oke lah, pahala salat mereka dapat, kita juga dapat. Yasumun nakama nasum, mereka puasa, kita juga puasa. Oke lah, puasa juga. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Bentenipun ya Rasulullah mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Karena ada fudul, nggih. Karena ada nopo kelebihan dari harta yang mereka punya. Lah kok kita ini mikir kelebihan harta nggih, mikir bagaimana bisa makan kenyang saja. Kan seperti itu gampangane kan ngoten niku nggih. Lah mereka duit itu turah-turah bisa sedekah, kita enggak bisa. Gitu. Lah kalau kita sedekahkan menika lah terus anak istri kita sendiri makan tidak? Kan mboten angsal kan. Walatul bi aidikum ila tahluka itu kan salah satu muatannya ngeten niku. Tidak boleh kula panjenengan punika menjerumuskan diri kita dalam kehancuran itu nggih punika napa? Memberikan sesuatu yang seharusnya kita Pak untuk kebutuhan kita tapi kita berikan untuk orang lain. Nggih. Orang-orang miskin kan ngoten niku. Ya kan, apa yang dia punya punika hanya cukup untuk memenuhi atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan dia kan. Makanya mboten kepikiran bagaimana dia memberikan. Nggih, lawang dipangan dhewe ibaratnya punika mboten cukup nggih. Lah itu protes sama Rasulullah, kami tidak punya pahala sedekah ya Rasulullah nggih. Kata Rasulullah nggih, jangan khawatir nggih. Alaisa fi tasbihatin shadaqah. Bukankah kamu mengucap subhanallah sedekah nih. Wa fi tahmidatin sedekah, kamu mengucap hamdalah itu sedekah. Wa fi takbiratin Allahu akbar itu juga sedekah. Wa fi tahlilatin sedekah, dan kamu mengucap berzikir dengan kalimat la ilaha illallah punika sedekah nih. Wa fi buti ahadikum sedekah, dan kamu menggauli istrimu itu juga sedekah nih. Penak nggih dados wong kiri. Penak mboten? Amaline punika napa? Zikir nggih. Tapi nggih menawi angsal meminta itu minta yang seperti ahlu dusur tadi, Pak nggih. Ya sedekah iya, ya zikir juga iya. Lah karena Rasulullah menika berbicara biqadri uqulihim. Rasulullah menika menawi berbicara dengan orang itu sesuai dengan tingkat orangnya, strata orangnya nggih. Artosipun ya jawaban itu yang paling pas buat orang tadi. Menawi ingkang datang punika orang-orang yang dzumalin, orang-orang yang punya harta semacam kayak Abu Thalha, semacam kayak Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, ya Rasulullah tidak akan merekomendasikan amal punika dalam bentuk kados punika. Gitu, zikir-zikir punika, anfik alaika, berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepada kalian. Nah, karena kebetulan yang datang itu adalah orang yang seperti itu nggih. Ya yang disarankan oleh Rasulullah nggih punika napa? Amal kebaikan yang bisa dia kerjakan. Nggih, dengan bertasbih, ngumpuli bojo punika juga termasuk sedekah kata Rasulullah. Nggih, artosipun segampang itu loh, Pak. Kita ini menemukan yang namanya kebaikan. Nggih. Orang miskin bisa dia itu napa? Mengerjakan kebaikan sebagaimana orang kaya dia punya pintu-pintu kebaikan. Gitu. Begitu juga bangsawan gitu. Orang yang terpandang yang karirnya punika tinggi dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Hatta budak sekalipun di zaman Rasulullah gitu. Itu ada budak yang bahkan tidak sedikit banyak yang mereka masuk ke dalam surga.
Karena apa? Memang ada pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Nggih. Artosipun pintu kebaikan punika kathah sangat. Begitu sangat banyak sekali. Maka kebangetan nggih menawi kula sedaya punika amal kebaikannya punika ternyata tidak banyak. Karena amal kebaikan punika ternyata banyak sekali nggih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika menyampaikan nggih ada kebaikan punika yang terkadang kita remehkan tapi itu ternyata kebaikan. Nggih, dalam satu hadis dipun jelasaken rawahul Muslim ya hadis punika, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Nggih, ditampakkan kepadaku amal-amal yang dikerjakan oleh umatku, baik itu adalah amal kebaikan ataupun amal keburukan. Fawajadtu fi mahasini a'maliha. Nggih, al-adza yumatu anit thariq. Maka saya menemukan nih di antara kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh hambaku, artosipun perkawis punika termasuk dari nopo amal kebaikan. Apa kata Rasulullah? Al-adza yumatu anit thariq, yaitu gangguan yang disingkirkan dari jalan. Itu juga termasuk dari kebaikan. Seremeh itu. Nggih. Jenengan nopo tindak ten masjid, tendalan onten krikil, tendang minggit, itu kebaikan, Bu. Nggih. Sesederhana itu, apalagi yang lebih dari itu kan, gitu. Dengan melampah ternyata nopo dalane bolong, terus mulai tukoke semen kalih pasir ditambal, atau sipun lebih dari itu juga termasuk. Lawang kita ini menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang itu termasuk dari amal kebaikan, apalagi yang lebih dari itu. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan saya ini melihat termasuk dari bagian keburukan gitu. Amal buruk dari umatku nggih, an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan, yaitu napa? Ludah idu nggih, yang ada di masjid lalu dia tidak dikubur, maksudnya tidak ditutup dengan tanah. Nah ini karena zaman Rasulullah punika masjidnya mboten kados ngeten niki. Nggih mboten enten karpete, keramiki nggih, masih pasir nggih. Maka zaman Rasulullah punika ketika salat angsal idu punika angsal. Nggih, nek saniki nggih, ya sebenarnya angsal hukum itu tidak berubah. Tapi nggih kan lihat-lihat kondisi. Nggih to. Mboten mentang-mentang terus Rasulullah punika membolehkan nggih, karena tidak cocok dengan kondisi zaman nggih. Terus dipun tidak akan kan enggak boleh. Karena terkadang ketika sholat itu meludah itu dibutuhkan, Pak. Terkadang punika dibutuhkan. Contoh misalnya di dalam mulut kula panjenengan punika ada sesuatu nggih yang mengganggu sholat. Keselilitan lah basa gampangnya nggih. Selilitan tempe garet misalnya nggih. Mboten cuwilan tempe garet nggih. Itu maka harus dikeluarkan, karena menawi mlebet sengaja atau tidak sengaja kan membatalkan sholat kan. Nggih. Makan nggih, memang ada yang berpendapat makan tidak sengaja ketika sholat ataupun sililit yang masuk karena tidak sengaja itu tidak membatalkan, tapi juga ada yang mengatakan ulama ini kok membatalkan nggih. Kados pembatal-pembatal sholat ingkang dipun tindakaken tidak sengaja juga membatalkan. Gitu, misalnya jenengan sholat kelihatan auratnya mboten sengaja, batal mboten? Batal. Nih, bapak-bapak misalnya atau mas-mas nih sholat terus ngangge kaos sing cendhek niku lho, kadang kan pemilih sing wetenge rada pokoknya weteng gede, pokoknya gede. Terus sujud kita burine niku lho, kita bolongane iki. Batal mboten niku? Dia kan enggak sengaja. Batal. Nggih. Jenengan sholat kentut nggak sengaja, batal mboten? Batal nih, nggak harus sengaja nih. Jenengan nggak sengaja pun diampet nih, tapi tetap metu ya tetap batal kan? Begitu juga makan nih. Maka di sini meludah punika dibutuhkan. Nih. Makanya ada sunnah ketika kula sedaya punika mau sholat kan siwak nih. Siwak punika intinya adalah membersihkan apa yang ada di dalam mulut, terkait dengan kotoran, terkait dengan bau juga. Gitu, terkait dengan bau juga gitu. Menawi jenengan kan enten makanan-makanan punika yang ketika kita tidak gosok gigi gitu nggak hilang kan. Misalnya nopo? Kacang, mangan peyek, mesti jenengan keselitan arep cilik-cilik nggih itu mengganggu sholat jenengan mungkin. Gitu.
mlumpuk dhewe dunia ten jero pripun niku? Diulu napa ditokke? Dikeluarkan. Nggih. Nah, cuman kalau kondisi masjid kula sedaya punika kados menika nggih disiasati. Ampun terus cuh ngoten nggih. Buktine napa zaman Nabi enten kados menika enggak boleh nggih. Ya dikeluarkan nek jenengan betot tisu. Kalau saya pernah melihat beberapa syekh punika nggih itu bawa tisu kalau sholat atau sapu tangan dikeluarkan di situ mungkin disak melih. Itu punika kan mboten najis nggih. Itu punika mboten najis nggih. Tetes punika. Artosipun hadis punika menjadi contoh nggih bilih ada amal yang mungkin kita remehkan nggih, ada sesuatu yang mengganggu di jalan nggih. Itu termasuk bagian dari pahala ketika kita singkirkan nggih. Maka tanuki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Dari Abi Dzar aidon bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Maka dijadikan atas setiap ruas tulang-tulang kula panjenengan sedaya punika sedekah, ada bagian sedekahnya. Faqulu tasbihatin sedekah. Maka setiap tasbih yang kita ucapkan, bacaan subhanallah itu termasuk dari sedekahnya. Maksudnya pun ala kulli sulami punika wajib untuk diberikan sedekah. Jadi yang menyusun tubuh kula sedaya punika kan salah satunya tulang, Pak. Dan tulang punika kan ada ruasnya. Ada satu ruas kemawon ingkang error itu kan lorone mboten karuan. Enten sing asam urat niki. Itu kan hanya nopo peradangan di sendi kan. Nggih, nopo nek jenengan kejepit terus ngengsel itu kan loro banget nggih, nganti abuh kan. Nah itu ada banyak ruas di dalam tubuh kula sedaya punika sebenarnya harus kita sedekah. Sedekah itu kan bentuk syukur kita kepada Allah. Gitu. Yaitu apa? Faqulu tasbihatin shadaqah. Caranya adalah dengan kita banyak mengucap tasbih. Wa qulu tahmidatin shadaqah, mengucap kalimat tahmid alhamdulillah. Wa qulu tahlilatin, ya punika mengucap la ilaha illallah. Wa qulu takbiratin, nggih. Takbir Allahu akbar, nggih. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Kalau panjenengan punika mengajak kepada perkara-perkara ingkang ma'ruf, walaupun punika perkara ingkang sepele, jenengan ningali enten rencang nggih, ten kanca napa anake jenengan putune jenengan minum dengan tangan kanan, ingatkan dengan tangan kiri nggih, ingatkan untuk dia minum dengan tangan kanan gitu. Amru bil ma'ruf bagian dari sedekah nggih. Dengan ningali larene punika melakukan sesuatu ingkang tidak baik, mengucapkan sesuatu yang buruk kotor, diingatkan. Ngajak sholat, ngajak untuk melakukan perkara yang baik. Wa nahyun anil munkari sedekah, dan mencegah dari perbuatan mungkar punika termasuk sedekah. Wa yujzi'u min dzalika ra'atan yarka'uha minadz-dzuha. Dan sedekah yang wajib untuk kita berikan sebenarnya bukan kalau wajib enggak ini, tapi yang layak. Artinya Allah itu hanya ingin mengingatkan kita, Pak. Apa yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk sehatnya sendi-sendi tulang kula panjenengan punika nikmat yang besar. Saya contohkan tadi. Gitu. Jenengan ngengsel sedikit kemawon kan nguling-nguling kan tobat sakit kan? Nggih. Napa samurat niku nggih. Napa sing parah enten pengapuran niku kan sakit nggih. Itu harusnya diberikan sedekahnya, diberikan haknya. Ya kan? Diberikan haknya. Lah itu dengan amalan-amalan tadi, dan itu cukup nggih ketika kita mengerjakan 2 rakaat salat duha. Itu sudah cukup untuk memberikan sedekah seluruh bagian dari ruas-ruas tulang kula panjenengan sedaya. Dan salat duha ini kan mboten wajib. Tidak wajib. Ini sebagai bentuk napa nggih? Beradabnya kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah sudah diberikan kesehatan nggih berbuat kebaikan. Ini kan perbuatan-perbuatan ingkang ringan. Seringan pun itu termasuk bagian dari ibadah. Untuk yang hadis lain kan kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizani habibatan inda Rahman, kalimat ingkang ringan berat timbangannya di mizan, terus nopo dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallah. Seringan itu loh Pak, amal kebaikan yang pahalanya punika besar.
Terus menika. Jamaah rahmatullah kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersipun amal-amal kebaikan punika begitu sangat banyak sekali. Ini termasuk bentuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan beberapa kali punika kebangetan nggih menawi kula panjenengan ternyata tidak bisa memanfaatkan punika. Karena gawean donya kemawon ingkang hasilnya punika sesuai dengan pengorbanan kita mampu mengerjakan nggih. Masa amal ibadah nggih, amal kebaikan akhirat yang balasannya punika berkali-kali lipat kita tidak mampu mengerjakan. Ngoten niku nyuwun ngapunten mugi-mugi manfaat nggih. Wallahu a'lam bishawab. Enten pertanyaan monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Ini masalah makanan halal haram. Nggih. Nah, sekarang kan di tempat saya kerja itu kan ada istilahnya Jumat Barokah. Nggih. Barokah. Dan pedagang-pedagang yang sekitar kumpul-kumpul. Nggih. Pas kalau pecah kan ada yang nyumbang dari kambing satu. Nah, Nggih. seandainya di antara nyumbang itu ada yang telah dia berusaha yang mungkin aku laku bagaimana caranya ya katakanlah tidak wajar atau pakai nah kalau seandainya kita makan daripada dia berusaha bagaimana pada makanan yang pada dimakan. Oh, terindikasi ingkang memberikan makanan punika ngagem pesugihan gitu. Enggak, dia berjualan. Bagaimana caranya supaya dia laku? Nggih. Nah, terus dia bergabung dengan makanan yang pada Jumat Barokah tadi. Nyumbang itu. Oh, berarti niat nyumbang makanan biar dagangannya laku. Mboten napa-napa, Pak. Nah, begini, Pak. Kan setiap Jumat, kan di tempat saya itu kan ada Jumat Barokah. Nggih. Ada di antara yang saya lihat itu yang nyumbang itu yang makan. Dia pedagang itu tidak wajar. Dia berjualan. Misalnya sepi dia pulang, istri berganti orang datang. Nah, dia kalau ikut nyumbang. Bagaimana hasilnya? Oke. Maksudnya hasil dari sesuatu ingkang tidak jelas halal haramnya digunakan untuk menyumbang dalam bentuk makanan ya. Gimana statusnya? Statusnya kula panjenengan sedaya tetap harus husnudzon, Pak. Kecuali ada bayinah. Bayinah punya kok kejelasan memang itu dari sesuatu ingkang haram. Nggih. Tapi kalau kita masih menerka-nerka apa benar atau tidak nggih. Hatta walaupun nih misalnya kula panjenengan punika diberikan makan oleh orang yang hartanya punika tercampur nih. Hartanya tercampur nih. Tetap kita harus husnudzon. Nih. Husnudzon dalam artian ya kita husnudzon ini dari harta yang halal. Dalile napa? Rasulullah punika nate nggih diberikan makan oleh orang Nasrani. Nggih, masakan kambing dan dimakan oleh Rasulullah. Padahal harta yang dimiliki orang Nasrani punika ada kemungkinan ingkang boten halal kan, baik dari transaksinya atau macam-macam lah. Artinya uang yang dihasilkan oleh orang Nasrani itu bisa jadi mungkin kambingnya beli, tapi kan bisa jadi dia hartanya dari hasil riba, dari hasil ngapusi. Mereka kan nggak punya peraturan yang seperti itu dalam agama mereka. Namun kalau ada kan nggak ditekankan. Itu Rasulullah SAW tetap memakannya. Jadi kalau kita masih ragu-ragu dalam artian nopo bener atau tidak, masih dzon nggih. Dzon menika masih prasangka nggih, maka kita tidak boleh untuk bersikap dengan nopo yakin dalam arti ini haram, nggak usah saya makan nih. Kecuali memang sudah jelas, Pak. Jelas dia memberikan sesuatu itu dari hasil ingkang tidak haram nih. Cuman kan untuk mencari bayinah kejelasan itu kan nih sulit kan. Mau kita panggil orangnya iki lemu urun nganggo sing halal apa haram misalnya kan nih. Mboten saged kan ngoten niku nggih. Jadi ya kita husnudzon saja. Kita doakan kalau ada mungkin kemungkinan kita doakan biar dia tobat nih. Wonten niku Pak. Lalam bisawab. Tunggal mulai? Ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz tadi memberikan penjelasan tentang aktivitas yang orang yang punya paham sabariyah. Oh nggih. Yang saya tanyakan sebaliknya. Nah, sekarang yang orang yang berpaham qadariyah Nggih. di Indonesia ini
di alam modern ini apa masih ada Nggih. dan berrelasinya dengan komunis Oh nggih. untuk kami dijelaskan. Nggih. Enten Pak Qadariyah. Waalaikumsalam. Jabariyah Qadariyah itu ada karena itu sebenarnya lahir dari salahnya memahami takdir. Gitu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punika tawazun, pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah punika tiyang ingkang memahami bilih Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir sudah paten, Pak. Kita ini enggak bisa merubah takdir. Kita tidak bisa merubah takdir itu kan benar napa salah? Benar, Pak. Tapi kalau Allah yang bisa merubah takdir, Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa jadi. Dan banyak kan dalilnya. Seperti Allah itu akan memanjangkan umur orang yang menyambung silaturahmi. Umur punika takdir mboten? Takdir kan jadi. Tapi kenapa ada kalimat akan dipanjangkan oleh Allah kalau kita nyambung silaturahmi? Ya karena itu yang berbuat Allah. Artinya semua Jabariyah itu salah memahami. Tidak semua takdir itu adalah takdir yang jabriyah. Jabriyah itu sudah dipaksa. Walaupun sudah punika kados wayang, Allah itu kados dalangipun. Gitu. Apapun yang kita ya termasuk gitu. Jadi orang yang ini berbahayanya Jabariyah punika kalau dia bermaksiat nanti nisbatkannya pada Allah. Kowe kok maling? Bukan takdiri Allah. Nasibku ngene iki dadi maling ngono. Nah, ini enggak boleh kan? Parahnya seperti itu. Nanti menyalahkan Allah karena sudah dipesti sama Allah, aku enggak layak dadi wong apik, wis aku dadi wong elek wae kan. Itu termasuk dari orang yang mungkin secara tidak sengaja terkena paham Jabariyah. Enten ingkang Qadariyah. Qadariyah punika tiang ingkang menafikan takdir. Artosipun orang itu ya apa yang dia dapat, apa yang dia hasilkan itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Allah enggak terlibat dalam apapun. Ya, orang-orang sosialis itu walaupun dia tidak berasal dari pemahaman takdir yang benar, tapi bisa masuk ke situ kan? Hanya mengakui sesuatu yang nampak nih. Padahal kan kita ini kan terkadang mendapatkan sesuatu punika kan tidak sesuai dengan yang kita kerjakan kan. Lah, Ahlussunnah wal Jamaah punika kados punapa di pertengahan. Takdir sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita juga mempunyai kesempatan untuk berikhtiar. Artosipun memilih antara takdir baik dan buruk. Nun sewu Pak, air yang di gelas yang saya minum itu kan rezeki yang Allah tuliskan untuk saya. Ini kan takdir saya minum air putih punika. Tapi kan jalan untuk mendapatkan air putih yang saya minum itu kan macam-macam. Alhamdulillah punika enten sing sedekah. Tapi bisa enggak saya minum air ini dari sesuatu ingkang boten halal? Nyolong saged mawon kan? Atau ngapusi wong misalnya kan bisa saja. Artinya meminum air itu takdir, tapi cara mendapatkan punika iradah kula panjenengan sedaya. Ya kan? Jam itu seprapat itu, umur kita sampai di hari itu takdir. Tapi untuk memilih bagaimana takdir itu nilainya seperti apa itu kita. Enten sing jam itu seprapat isih demenan, jam itu seprapat isih bingung arep ngapusi wong, gitu. Jam itu seprapat enten sing ngaji ngeten iki nunggu salat Isya nggih. Enten sing jam itu seprapat saka saurunge maghrib mau ngrasani wong ora rampung-rampung nggih. Itu kan sama-sama takdir napa untuk kita ini mendapatkan umur sampai 7/4 nih di tanggal pinten iki? 23, 22 nggih. Anjing 23 perai 24 Natal kan. Atau sebenarnya itu takdir kan, tapi untuk mendapatkan takdir punika khairon au syarron Allah memberikan kepada kita punika napa? Iradah untuk memilih nih. Ya kan? Jadi ini orang Jabariyah punika nggih, ya dia gagal dalam teori. Karena ketika dibuktikan maksiat itu kan bukan paksaan. Dia bisa memilih untuk tidak maksiat. Nih, berarti itu bukan Jabariyah. Begitu juga orang Qadariyah. Ya kan? Yang menganggap semua itu adalah kehendak manusia. Padahal Allah juga menentukan karena belum tentu apa yang kita usahakan itu jadi milik kita. Enten to yang sing nyambut gawe bertahun-tahun nggih, entek nih, mau nambahin mbok nih. Orang tuanya sakit parah, lebu rumah sakit bola-bali ora mari-mari duit entek. Bayangan dia dulu pas nglumpuke duit aja nopo? Tuku mobil, omahe 3 apik kan. Itu kan enggak terjadi kan?
Nggak terjadi kan? Nah, karena apa? Allah yang berkehendak dengan suatu yang lain. Iradah kita terhapuskan di situ dengan fakta bilih semua yang kita usahakan belum tentu kita ini menikmatinya. Ngoten niku Pak. Dalam bisawab. Kita lajengaken pertemuan ingkang selanjutnya nih. Mugi-mugi manfaat yang ngapunten. Kita tutup kan wawasan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.